Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Ini hari keempat saya mengalami demam dengue atau orang awam biasanya langsung menyebutnya sebagai DBD atau demam berdarah. Sebenarnya ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya, yaitu kalau demam dengue memang ada demam, kemudian sakit kepala, dan juga nyeri otot. Keduanya ada juga di demam berdarah, tetapi yang membedakan kalau demam berdarah tentunya ada yang berdarah atau perdarahan. Biasanya itu perdarahan gusi, ya, kemudian juga hematokritnya biasanya meningkat, ya, hemoglobinnya juga meningkat, ya, yang menandakan adanya suatu dehidrasi. Makanya kekurangan cairan itu harus masuk rumah sakit biasanya, ya. Tapi saya mencoba bertahan untuk tidak masuk rumah sakit dulu. 3 hari ini saya punya trombositnya memang menurun, ya. 236 di awal, kemarin 181, dan hari ini 168. Jadi cukup menurun tapi masih di atas 150. Dan biasanya kalau dirawat itu mulai di bawah 100, ya. Itu 100.000 maksudnya, itu mulai dirawat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana saya dalam kondisi ini mencoba menerima gitu, ya, bahwa ternyata ini kalau Anda dengar ada suara anak-anak itu, mereka baru aja pulang kemarin, ya, dari perawatan. Sebelumnya itu mereka tidak dirawat, ya, gitu, ya. Tapi kemudian karena demam, lemas, mereka juga dirawat. Hari Kamisnya sebenarnya anak pertama saya juga masuk perawatan. Jadi ketiga anak saya semuanya kena DBD, demam berdarah, tapi demam dengue sih sebenarnya. Dan saya di hari Jumat mulai ada kondisi seperti itu juga. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana kita bisa menghadapi kalau ada hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita secara berbarengan gitu, ya. Jadi nggak kira-kira gitu, ya, biasanya nggak cuma satu orang yang sakit, ini tiga-tiganya sakit, ya. Kemudian juga saya sendiri juga ikut sakit gitu. Salah satu hal yang mungkin pertama kali membuat kita aman, yaitu kita tahu bahwa gangguan ini, penyakit ini bisa disembuhkan asalkan penanganannya benar dan cepat gitu, ya. Itu penting sih buat saya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak tahu apa yang kita hadapi, tentunya juga akan membuat kita sulit, ya. Terus yang kedua adalah kita punya proteksi. Dalam hal ini saya punya asuransi. Ya, asuransi ini tentunya salah satunya bermanfaat agar tidak mengurangi aset, ya, yang saya punya gitu. Karena kalau misalnya tiga anak masuk rumah sakit, bisa dibayangkan gitu, ya. Walaupun hanya dirawat 3-4 hari, anak yang ke-1 juga akan pulang malam ini. Bagaimana kondisinya sendiri akan berbeda kalau kita sama sekali tidak punya sama sekali proteksi. Ataupun kalau punya tabungan pun, ya, tabungannya akan habis juga gitu, ya. Nah, untung juga sih buat beberapa orang yang punya JKN BPJS, ya, itu juga banyak yang bisa dimanfaatkan dari hal tersebut. Nah, kalau saya mungkin tidak mau dirawat, salah satunya ya karena merasa masih cukup bisa makan dan minum di rumah. Gejalanya tidak berat, ya, saya hanya sakit kepala saja. Dan kalau saya lagi membuat video ini biasanya saya sudah makan obat beberapa jam sebelumnya, jadi nyeri kepala pun ataupun sakit kepalanya itu ya, hilang, ya. Kalau enggak pasti begini-begini itu di depan teman-teman itu. Terus yang ketiga memang harus tetap berpikir positif, ya. Saya sendiri memahami bahwa kalau memang sudah saatnya terjadi,
mau apapun ya akan terjadi. Saya sendiri sudah berapa tahun hidup di dunia ini, 42 tahun hidup di dunia ini, tapi belum pernah sekalipun mengalami demam berdarah ya. Baru kali ini mengalami demam berdarah bersama-sama pula dengan anak-anak gitu ya. Dan saya merasa beruntung, istri saya tetap sehat ya. Asisten rumah tangga kami juga sehat ya, tidak kurang suatu apa, sehingga mereka bisa tetap membantu kami menangani kondisi saat ini yang sedang dalam keadaan kurang baik gitu. Memang ada beberapa hal yang tentunya harus saya kesampingkan dulu, misalnya tidak praktek ya, karena praktek tentunya akan menguras tenaga, daya tahan tubuh sedang lagi kurang baik seperti ini, dan biasanya hari ke-5 sampai hari ke-7 di dalam perjalanan penyakit demam berdarah itu harus hal yang sangat diwaspadai. Karena kondisinya seolah membaik, tapi biasanya trombositnya bisa turun drop. Ya, jadi kita tidak inginkan itu terjadi, karena kalau trombositnya turun sekali bisa terjadi perdarahan hebat. Ya, itu yang penting mungkin harus tetap diwaspadai. Sehingga kemungkinan saya baru bisa praktek minggu depan, atau paling cepat ya Sabtu. Ya, paling cepat Sabtu ini. Kalau misalnya memang kondisinya sudah cukup baik. Karena kalau kondisinya lemah, dengan keadaan pandemi seperti ini juga nggak memungkinkan untuk bisa masuk ya, karena bisa jadi daya tahan tubuh yang lemah bisa membuat lebih mudah terjadinya suatu penularan ya terhadap COVID-19 ini. Jadi demikian apa yang bisa saya share ya, bahwa teman-teman mungkin harus punya hal-hal tadi. Yang satu lagi mungkin yang perlu saya selalu tekankan adalah berpikir positif ya. Berpikir positifnya dalam artian bahwa hal ini akan bisa berlalu, akan kita bisa lalui. Karena ini adalah suatu kewajaran manusia sakit, apalagi demam berdarah itu udah biasa di Indonesia, udah sejak zaman dulu. Setiap tahunnya luar biasa juga yang meninggal karena demam berdarah. Jadi jangan ngurusin COVID terus ya, jangan kepikiran COVID terus. Protokol kesehatan tetap dijaga untuk COVID, tetapi jangan lupa juga membersihkan sarang nyamuk dan juga fogging kalau perlu. Ya, kerjasama RT dan RW di sekitar lingkungan teman saudara juga memiliki peran dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Pikirkanlah inilah suatu tes dalam kehidupan kita, tetapi cuman tes aja gitu. Ini cuman sebuah tes, dan mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.